Selamat datang di Frekuensi Malam. Cerita ini baru saja dikirimkan oleh seorang teman, bekas karyawan salah satu hotel tua di Bandung, yang meminta agar identitasnya disembunyikan. Katanya selama bertahun-tahun, dia memendam satu rahasia yang terus menghantuinya. Sebuah kejadian yang membuatnya berhenti bekerja mendadak dan meninggalkan Bandung tanpa pamit. Dia bilang kalau cerita ini tidak dibagikan sekarang, mungkin tidak akan pernah ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Dan setelah membaca pesannya, gua mengerti kenapa dia memilih untuk pergi. Bukan karena takut pada tempatnya, tapi pada sesuatu yang masih tertinggal di dalamnya. Kalau kamu siap, mari kita mulai ceritanya. Ada satu hotel tua di Bandung yang jarang dibicarakan orang. Bukan karena tidak terkenal, tapi karena semua yang pernah bekerja di sana memilih untuk diam. Hotel itu kecil, berdiri sejak tahun 1919. Bangunan kolonial, jendela besar-besar, tangga kayu yang masih sama sejak zaman Belanda. Orang-orang lama menyebutnya Hotel 1919. Bukan nama aslinya, tapi rasanya semua sepakat nama itu sudah pas. Dari luar, hotel itu terlihat biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Tapi setiap orang yang tahu cerita ini akan bilang satu hal. Kalau kau ingin tahu apa itu kesunyian, berdirilah di depan kamar 304. Kamar itu sudah 50 tahun tidak dibersihkan, tidak dipakai, tidak dibuka. Tapi setiap malam Jumat, bau melati selalu keluar dari balik pintunya. Dan semua ini dimulai dari seorang pegawai baru bernama Dimas. Dimas diterima bekerja sebagai petugas kebersihan malam. Tugasnya sederhana, mengecek lorong, membawa handuk, mengganti keset, memastikan semua aman. Hari-hari pertama berlalu mulus. Ia suka suasana hotel yang sedikit kuno. Lorong-lorong panjang yang berkarpet merah, lampu-lampu kuning yang remang, aroma kayu tua yang usang. Dimas menyukai semuanya, kecuali satu hal. Lantai 3. Setiap kali ia naik ke sana, udara terasa lebih lembab, seolah isi lorong itu tidak pernah berpindah sejak puluhan tahun. Dan di ujung lorong itu, ada kamar 304. Pintu kayu tebal, catnya mulai mengelupas. Di pintu itu tidak ada tanda "Do Not Disturb", tidak ada plakat, tidak ada apa-apa. Hanya angka kecil 304 yang dipaku dengan sekrup berkarat. Pertama kali melewatinya, Dimas melihat seorang pegawai wanita tua memalingkan wajah dan berjalan cepat. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pelan. Kalau bisa, jangan berhenti di depan pintu itu, jangan lama-lama. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Dan itu membuat Dimas semakin penasaran. Minggu pertama bekerja, Dimas kebagian shift malam. Ia harus mengecek lantai 3 sekitar pukul 00.30. Saat ia naik, lorong itu gelap karena sensor lampunya tidak menyala. Ia menekan tombol lampu manual, tapi lampu hanya berkedip-kedip. Pohon melati digital di wallpaper hotel bergoyang perlahan seiring AC tua yang berisik. Lorong benar-benar sunyi. Ketika ia melewati kamar 304, bau melati menyeruak. Tidak lembut, tapi kuat, segar, seperti baru dipetik. Aroma itu tidak menyebar kemana-mana, hanya berhenti tepat di depan pintu 304. Dimas tertegun. Ia mendekat, menempelkan hidung. Aromanya semakin kuat.
Lalu sesuatu terjadi. Dari balik pintu, tok, tok, tok. Ketukan lembut. Sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Tidak keras, tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang takut suaranya terdengar terlalu jelas. Dimas menelan ludah. Ia hampir berjongkok atau menempelkan telinga, tapi tiba-tiba seorang pegawai lama memanggil dari ujung lorong. "Mas, jangan deket-deket situ. Dia kalau sudah mengetuk, artinya dia tahu kamu dengar." Dimas mundur perlahan. Ia tidak berani menoleh. Tapi saat ia berjalan pergi, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat, seperti seseorang yang memanggil. Tok, 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 tok. Dimas langsung lari ke elevator tanpa menoleh. Dimas memberanikan diri bertanya pada pegawai paling senior, seorang perempuan tua bernama Bu Kartini. Bu Kartini sudah bekerja di hotel itu sejak sebelum Ana meninggal. Ia satu-satunya saksi hidup yang melihat kondisi kamar 304 dari dekat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku yang terakhir membersihkan kamar itu setelah mayat Nona Ana dibawa keluar." Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Katanya, kamar itu dingin sekali meski siang hari, dan di depan cermin besar, ia melihat 2 bekas tangan seolah seseorang menempelkan telapaknya dari sisi lain permukaan cermin. Saat membersihkan, Bu Kartini merasakan ada bayangan di belakangnya. Ia melihat sekilas melalui pantulan cermin, bayangan perempuan bergaun putih berdiri di sudut kamar. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia melihat kembali ke cermin, bayangannya bergerak lebih cepat daripada tubuhnya sendiri, seolah pantulan itu hidup dengan ritme yang berbeda. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah masuk ke kamar tersebut lagi. Di dunia ini, Nak, ada kematian yang tidak selesai, ada roh yang tidak pergi, bukan karena terikat tempat, tapi karena terikat pantulan. Dimas merinding mendengarnya. Malam Jumat berikutnya, para pegawai lain izin pulang lebih cepat. Hanya Dimas yang bertugas. Sekitar jam 1 malam, indikator di panel keamanan berbunyi. Pintu lantai 3 terbuka. Nomor yang muncul 304. Dimas memandang layar itu lama. Ia tahu, ia harus mengecek. Itu prosedur. Dengan langkah berat, ia naik ke lantai 3. Lorong gelap, tapi bukan gelap karena lampu mati. Gelap seperti ada bayangan tebal yang menelan cahaya lampu. Udara dingin, pipi Dimas terasa beku. Dan dari ujung lorong, ia melihat pintu 304 terbuka beberapa sentimeter. Aroma melati keluar dari celah itu, bukan aroma lembut seperti sebelumnya. Sekarang, aromanya terlalu pekat, hampir memabukkan. Dimas memanggil, "Halo?" Tidak ada jawaban. Pintu bergerak sedikit, membuka perlahan, tanpa ada angin, tanpa ada tangan. Lorong dipenuhi suara derit engsel yang panjang, pelan dan penuh tekanan, seolah pintu itu menahan sesuatu di baliknya. Akhirnya, pintu terbuka cukup lebar untuk memperlihatkan kegelapan kamar 304. Dimas tahu, ia harus pergi. Tapi ia juga tahu, kalau bukan dia yang melihat, besok manajemen akan menyalahkannya. Ia melangkah masuk. Begitu masuk, ia merasakan sesuatu aneh. Udara di kamar lebih dingin daripada ruangan ber-AC.
Debu tebal menutupi meja, kursi, lemari, bahkan lantai. Semua terasa tua, kusam, mati. Namun satu benda tidak berubah. Cermin besar itu. Permukaannya mengilap tanpa noda sama sekali. Seolah ada yang membersihkannya setiap hari. Dimas mendekat dengan napas pelan. Saat ia berdiri tepat di depan cermin, ia melihat dirinya sendiri. Tapi ada yang aneh. Pantulannya sedikit terlambat bergerak. Dimas mengangkat tangan. Pantulannya mengangkat tangan sepersekian detik kemudian. Dimas membungkuk sedikit. Pantulannya terlambat. Dan tiba-tiba hawa dingin menyapu tengkuknya. Dimas membeku, matanya terpaku ke pantulan. Di belakang dirinya, di dalam cermin, muncul sosok perempuan bergaun putih. Rambut pirang kusut, wajah pucat seperti porselen. Leher sedikit miring, ia menatap langsung ke mata Dimas melalui pantulan. Dimas menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, wanita itu masih ada, berdiri lebih dekat, bahkan terlalu dekat. Dimas ingin berteriak tapi suaranya tidak keluar. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke permukaan cermin. Mulutnya bergerak, tidak ada suara, tapi dari bentuk bibirnya, ia seolah berkata, "Aku belum selesai." Tiba-tiba, lampu kamar padam. HP Dimas mati. Kamar menjadi gelap total. Dan dalam kegelapan itu terdengar suara tok, tok, tok dari dalam cermin. Bukan dari pintu, bukan dari dinding, tapi dari dalam permukaan kaca, seolah seseorang mengetuk dari sisi lain. Ketukan itu disusul suara perempuan terseduh-seduh, diiringi alunan musik klasik yang muncul entah dari mana. Dimas lari keluar kamar tanpa menoleh. Ia membanting pintu sampai tertutup keras. Musik berhenti, tangisan berhenti, aroma melati menghilang. Lorong kembali gelap, dan jauh dari dalam kamar 304, Dimas mendengar suara perempuan berkata pelan-pelan, hampir seperti bisikan yang muncul dari balik cermin. "Jangan biarkan aku sendirian lagi." Keesokan harinya, manajemen memanggil Dimas. Mereka memeriksa CCTV lantai 3. Rekaman memperlihatkan pintu 304 membuka sendiri. Dimas masuk, lalu pintu menutup. Tidak ada seorang pun lain di lorong. Tapi saat mereka memperbesar frame pantulan kecil dari cermin, bayangan wanita bergaun putih terlihat jelas sedang berdiri tepat di belakang Dimas. Lebih mengerikan lagi, bayangan itu menghilang sebelum pintu tertutup. Dimas mundur hari itu juga. Hotel 1919 masih berdiri sampai sekarang. Para pegawai lama sudah hafal tanda-tandanya. Jika melati tercium dari arah lantai 3, itu artinya Ana hadir. Jika ketukan pelan terdengar dari balik pintu 304, itu artinya ia mencoba bicara. Dan jika cermin mulai berembun di dalam kamar yang terkunci, itu artinya seseorang sedang bersama Ana di balik pantulan. Entah siapa, entah mengapa, yang jelas tidak ada yang berani mendekat ke kamar 304 lagi. Terima kasih sudah mendengarkan Frekuensi Malam hingga akhir. Kalau tadi kamu merasa ada sesuatu yang mengawasi atau udara malam ini terasa lebih dingin, itu wajar. Karena beberapa cerita tidak benar-benar berakhir.
Di sini, setiap malam ada kisah yang menunggu untuk dibagikan. Jadi pastikan kamu like, komen, dan subscribe supaya gelombang frekuensi malam selalu menemanimu. Dan ingat, jangan terlalu sering menoleh ke belakang. Sampai jumpa di malam berikutnya.